Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dibrawan dan kalian berada di channel programming di Rumah Rafif, tempat kalian bisa belajar programming dengan cukup di rumah saja ya. Dan topik yang akan kita bahas di episode kali ini adalah tentang bagaimana belajar bahasa pemrograman ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, silahkan subscribe. Misalnya belum subscribe biar tambah teman. Kalau misalnya saya pas ngobrol seperti ini, atau pas kita belajar hal yang baru di video-video saya biasa membahas tentang beberapa pemrograman ataupun beberapa aplikasi. Kita sudah sempat membahas tentang yang namanya blogger.com ya, produk dari Google. Kita bahas juga tentang HTML, kita sempat bahas tentang website PHP MySQL, dan yang terakhir ini yang kita bahas tentang yang namanya React Native teman-teman ya. Ada juga pembahasan tentang MySQL, saya sudah sempat membuat videonya berapa jam ya, 3 jam kalau tidak salah, tentang MySQL, dari mulai dasar sampai dengan pembuatan trigger. Dan yang React Native juga sempat kita bahas tentang koneksinya dengan yang namanya Firebase, silahkan teman-teman ikuti. Dan kedepannya kelihatannya kita akan membahas tentang Python ya, ketika dia digunakan di data scientist ataupun yang lainnya, kita akan insya Allah bahas tentang yang namanya Python. Dan untuk belajar bahasa pemrograman, topik kita kali ini, di episode kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut, tentang bagaimana belajar bahasa pemrograman. Dan ini yang biasa saya ikuti tipsnya ketika saya belajar bahasa pemrograman yang baru. Setidaknya ada 4 tips teman-teman. Ada 4 tips yang biasa saya terapkan untuk menghemat waktu ketika kita belajar bahasa pemrograman. Yang pertama adalah tentukan project. Ya, tentukan project. Jadi bukan yang pertama kita baca buku dari A sampai Z, dari depan sampai belakang, dari cover sampai penutup ya. Yang pertama adalah tentukan project teman-teman ya. Serius ini. Ini adalah tips yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah tentukan project terlebih dahulu ya. Karena ketika kita bisa menentukan project terlebih dahulu, ini sangat-sangat menghemat waktu ya. Sangat-sangat menghemat waktu dari waktu kita belajar. Sehingga kalau misalnya sudah kita tentukan projectnya, jalur kita untuk belajar bahasa pemrograman itu akan lebih singkat ya, lebih singkat dan waktunya lebih hemat ya. Karena ketika kita belajar bahasa pemrograman, kita akan tahu yang akan kita tuju itu seperti apa, kemudian tahapannya yang mau kita lewati itu apa saja, itu kita sudah tahu tempat-tempatnya, sudah tahu titik-titiknya. Dan kalau misalnya kita sudah tahu titik-titiknya, itu akan sangat menghemat waktu ya. Karena ketika kita sudah tahu apa yang akan kita tuju, kita akan tahu juga alur yang mau kita sampai ya. Jadi daripada kita belajar dari A sampai Z, buku yang kita punya mau kita pelajari semuanya, akan lebih hemat kalau misalnya kita belajar hal-hal yang mendukung selesainya project yang akan kita tuju ya. Itu akan sangat menghemat waktu dengan cara apa? Dengan cara menentukan project yang akan kita buat. Nah, project ini bisa kita munculkan ya, yang kita mau buat seperti apa bisa kita munculkan atau kita inisiatifkan yang mau kita buat. Nah, bisa juga project itu adalah hal yang dimintakan tolong ke kita oleh orang lain ya. Misalnya orang lain meminta kita untuk membuat program tertentu, itu bisa jadi project kita, sekalian kita belajar pemrograman ya, sekalian kita belajar bahasa pemrograman yang baru. Jadi itu adalah tips yang pertama, tentukan project karena akan sangat menghemat waktu. Baik, setelah yang pertama kita tahu project yang akan kita buat, yang kedua adalah kita coba cari tutorial yang terkait project yang akan kita buat tersebut ya. Jadi bisa jadi project yang akan kita buat tersebut sebenarnya sudah ada yang membuat ya, sudah ada tutorial yang ada, maka kita bisa ikuti tutorial yang ada tersebut sehingga kita bisa punya waktu yang lebih cepat gitu untuk menyelesaikan project yang akan kita tuju. Jadi yang pertama tentukan project, yang kedua adalah cari tutorialnya. Dan cari tutorial ini bisa kita lakukan dengan Google ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau cari cari tutorial tentang hal tertentu, lebih cepatnya kita cari di Google ya, daripada kita datang ke perpustakaan kampus misalnya untuk coba cari tutorial tentang pembuatan program tersebut. Akan lebih cepat kalau misalnya kita cari di Google ya. Untuk pemrograman biasanya bisa dicari di Google ataupun misalnya dengan buka Stack Overflow, websitenya para pengembang-pengembang biasanya pada nyari di website tersebut.
Dan karena kita menggunakan yang namanya Google, kita perlu masukkan kata kunci ya. Jadi keahlian untuk memasukkan kata kunci itu juga hal yang perlu diasah juga. Selain juga kemampuan bahasa Inggris walaupun dasar, itu juga perlu kita tingkatkan. Untuk apa? Untuk mencari tutorial terkait project yang akan kita buat. Karena ya pengembang kan macam-macam ya, tidak cuma dari Indonesia saja, ada dari luar negeri juga. Sehingga kalau kemampuan bahasa Inggris kita bisa paling tidak bisa memasukkan kata kunci, kemudian bisa membaca dokumentasi ataupun tutorial yang sudah ada, itu sangat membantu ya, sangat membantu ketika kita mencari tutorial terkait project yang akan kita buat. Jadi yang pertama tentukan project, kemudian yang kedua adalah cari tutorial. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah menentukan project, kemudian kita cari tutorialnya, dan cari tutorial kita sudah mendapatkan referensi ataupun kita sudah mendapatkan sumbernya. Yang ketiga adalah jangan lupa istirahat teman-teman. Ya, serius, ini jangan lupa istirahat. Mungkin karena kita terlalu asik ya, terlalu asik dengan pemrograman misalnya, kita sampai lupa waktu. Ya, itu jangan. Ya, harus ada porsinya masing-masing di mana kita harus istirahat misalnya, kita harus melakukan aktivitas yang lainnya misalnya, itu harus ada porsinya. Dan ada satu teknik yang bisa teman-teman ikuti kalau misalnya masih bingung gitu ya cara membagi waktu. Ada teknik namanya adalah Pomodoro teman-teman. Bisa coba searching di Google teknik Pomodoro. Jadi teknik Pomodoro itu intinya adalah membagi waktu menjadi beberapa potongan waktu ya. Jadi beberapa potongan waktu. Jadi misalnya kita membagi waktu per 30 menit. Ya, kita jadi bagi waktu per 30 menit. 20 menit kita gunakan untuk fokus ya, kita fokus pada pekerjaan yang kita lakukan tanpa ada distraksi yang lainnya, tidak membuka WA, tidak yang lainnya, pokoknya fokus terhadap pekerjaan yang kita lakukan 25 menit. Kemudian yang 5 menit berikutnya akan kita gunakan untuk istirahat. Nah, istirahat ini bisa digunakan untuk buka WA misalnya, untuk melakukan aktivitas yang lain misalnya, atau ke toilet misalnya, atau sekedar olahraga ringan, push up misalnya. Ya, itu bisa digunakan ya. 25 menit fokus, 5 menit untuk istirahat ya. Dan itu satu alur ya. Satu alur itu 30 menit. Untuk waktunya bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing. Ada yang 25 menit ataupun misalnya 30 menit. Pokoknya ada porsi untuk fokus, kemudian ada porsi untuk istirahat ya. Dan ketika fokus harus fokus betul ya, tidak ada distraksi yang lainnya. Itu satu alur. Dan bisa dilakukan sampai 4 alur. Jadi misalnya satu alur 30 menit, untuk 4 alur berarti 120 menit, 2 jam teman-teman. Ya, ketika sudah mencapai 2 jam, bisa digunakan untuk istirahat yang lebih lama ya, sekitar 15 ataupun sampai 20 menit bisa digunakan untuk istirahat yang lebih lama. Dan bagi yang muslim ya, bisa digunakan waktunya untuk sholat misalnya, itu penting ya. Jadi ada pembagian waktu kapan harus bekerja, kapan harus aktivitas yang lainnya, bisa diikuti dengan menggunakan teknik yang namanya adalah Pomodoro. Jadi yang pertama adalah tadi kita sampaikan, tips yang pertama adalah tentukan project. Kemudian yang kedua cari tutorialnya yang akan kita tuju. Siapa tahu sudah ada yang pernah buat ataupun sudah membahas tentang langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga adalah istirahat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah selesaikan project yang sudah direncanakan teman-teman ya. Jadi akan ada kepuasan tersendiri, akan ada pengalaman tersendiri ketika kita sudah menyelesaikan satu project sampai selesai ya. Dan itu akan menambah percaya diri kita untuk menyelesaikan project-project yang lainnya. Ya, jangan sampai ada project yang mangkrak. Jadi ketika kita sudah menentukan project, kita selesaikan sampai selesai. Tidak usah takut atau tidak usah minder kalau misalnya proyeknya jauh dari sempurna ataupun masih ada kekurangan sana sini, tidak masalah. Itu bisa kita perbaiki ke depannya. Yang penting ketika kita sudah punya proyek, kita sudah menentukan proyek kita sudah mencari tutorial yang bisa kita ikuti, kemudian kita dalam perjalanannya sudah kita ada porsi waktu untuk istirahat, untuk yang lainnya, untuk bekerja dan sebagainya. Yang keempat adalah selesaikan proyeknya ya, sehingga ada kepuasan, ada rasa percaya diri dalam diri kita bahwa kita sudah menyelesaikan proyeknya itu sampai selesai. Dan untuk improvement, untuk perbaikan bisa dilakukan sambil jalan ya. Sehingga dengan tips ini, alhamdulillah proyek-proyek yang saya ikuti ataupun pembelajaran yang saya jalankan dengan belajar bahasa pemrograman ini, waktunya bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat dan bisa menghemat waktu. Ya, itu 4 tips yang biasa saya ikuti. Yang pertama adalah tentukan project,
Yang kedua adalah cari tutorialnya, yang ketiga adalah jangan lupa istirahat, dan yang terakhir selesaikan project teman-teman. Itu dia 4 tips yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya Adi Wirawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya.